Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Dinda Arianti dari kelas IKT 1 dan dari kelompok 6 Islam dan Pengetahuan. Di sini saya akan membahas mengenai menyongsong perguliran paradigma keilmuan keislaman pada era milenium ketiga. Baiklah, langsung saja. Jadi pada era globalisasi agama dan budaya, umat Islam di seluruh dunia itu secara alami harus bersentuhan dan bergaul dengan budaya dan agama orang lain. Seringkali kita jumpai bahwa umat Islam baik sebagai individu dan lebih-lebih sebagai kelompok itu mengalami kesulitan dan keagamaan untuk tidak mengatakan tidak siap ketika harus berhadapan dengan arus dan gelombang budaya baru ini. Bangunan keilmuan kalam klasik rupanya tidak cukup kokoh menyediakan seperangkat teori dan metodologi yang dapat menjelaskan bagaimana seorang agamawan yang baik harus berhadapan, bergaul, bersentuhan, berhubungan dengan penganut agama-agama yang lain dalam alam praktis sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Menurut pengamatan dan penelitian Fazlur Rahman, salah satu penyebab tidak berkembangnya disiplin keilmuan kalam khususnya atau studi-studi keislaman pada umumnya baik dari segi materi maupun metodologi adalah dipisahkannya dan dihindarinya pendekatan dan pemahaman filosofis dalam batang tubuh kerangka keilmuan kalam. Menurutnya, disiplin ilmu, filsafat, dan pendekatan filosofis pada umumnya sangat membantu untuk menerobos kemacetan bahkan jalan buntu yang dihadapi oleh ilmu-ilmu apapun. Jadi kita langsung saja masuk dengan pertanyaan suatu epistemologi. Nah, ini diawali dengan pertanyaan epistemologi, yang dimana apakah akidah Islamiyah yang dirumuskan dan diteorisasikan oleh ulama kalam klasik, tengah dan modern tidak boleh diubah sistematika, metodologi dan kontennya sesuai dengan pergumulan dan perubahan zaman serta perkembangan metodologi keilmuan yang mengintarinya, dan bolehkah rumusan dan adagium ilmu kalam dipertanyakan ulang. Jadi, perlu ditegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis, epistemologis, bukannya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat doktrinal apologis. Jadi pengembangan metodologi keilmuan ini tidak dimungkinkan dan terjadilah dengan sendirinya penyempitan horizon cara pandang terhadap realitas keberagaman manusia. Sebab sebuah proses yang mungkin saja terjadi dalam disiplin ilmu-ilmu keagamaan, lebih-lebih ilmu kalam, lantaran lengketnya suatu kepentingan politik di dalamnya, namun secara epistemologis amat dipertanyakan validitas dan keabsahannya. Jadi dimensi historis epistemologis dari ilmu-ilmu keislaman tidak klasik amat terabaikan dalam pemahaman pemikiran keislaman kontemporer. Namun, justru pengabdian dimensi historisitas keilmuan kalam inilah yang menjadi ciri umum sekaligus kekuatan dan keunggulan diskursus pemikiran keislaman yang secara luas dianut dengan kokoh oleh para konsumen dan pengguna jasa ilmu-ilmu keislaman, baik di pesantren, IAIN, Stein, Fetais, dan pemikiran keagamaan Islam pada perguruan tinggi umum, majelis taklim, maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Baik, lanjut pada struktur fundamental pola pikir akidah, doktrin, dan dogma. Umumnya, pola pikir atau logika yang digunakan oleh sistem akidah, doktrin, atau dogma adalah pola pikir deduktif. Pola pikir yang sangat tergantung pada teks atau nas-nas suci adalah pola pikir yang bersifat deduktif. Abid al-Jabiri itu mengatakan atau menyebutkan pola seperti itu adalah pola pikir Bayaniun dan bukannya Ifarenium dan juga bukan Burhanium. Jadi perlu dicatat bahwa pola pikir deduktif itu hanyalah salah satu dari sekian banyak pola pikir yang ada selain deduktif. Masih ada pola pikir lain yang menggunakan cara pendekatan induktif dan abduktif. Nah, pola pikir pemikiran kalam yang bersifat deduktif ini adalah mirip-mirip pola pikir deduktif Plato. Jadi Plato itu pernah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui oleh manusia adalah berasal dari ide, yaitu ide-ide yang telah tertanam dan melekat pada diri manusia secara kodrati sejak awal mulanya. Nah, pemikiran keislaman pada umumnya
dan pemikiran kalam khususnya juga bersifat deduktif. Hanya saja, fungsi ide-ide bawaan dalam pola pikir Plato tersebut diganti untuk tidak menyatakan keislaman oleh ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks oleh hadis. Bahkan, seringkali melebar sampai ke ijma' dan qiyas, perkataan perlunya dalil dan istilal sebagai landasan pola pikir dan pola bertindak dalam hidup dan keseharian umat Islam. Jadi pola pikir ini dengan mudah menggiring seorang dan kelompok ke arah model berpikir yang bersifat justifikatif terhadap teks-teks yang sudah tersedia. Jadi, dalam analisis secara perkembangan ilmu pengetahuan atau history of science, pola pemikiran deduktif dan induktif ini dianggap tidak lagi cukup memadai dapat dijelaskan secara cermat tata kerja diperolehnya ilmu pengetahuan sesungguhnya. Jadi pola pikir abduktif ini lebih menekankan the logic of discovery dan bukannya the logic of justification. Logika abduktif lebih menekankan adanya unsur hipotesis, interpretasi, proses pengujian di lapangan terhadap rumus-rumus, konsep-konsep, dalil-dalil gagasan yang dihasilkan dari kombinasi pola pikir deduktif dan induktif. Jadi jika memang demikian gambaran pola kerjanya, maka dari sudut kajian linguistiknya kontemporer dapat dijelaskan bahwa pemikiran kalam dan pola pikir akidah adalah pada umumnya lebih menganut aliran monistik dan bukannya menganut aliran dualistik maupun pluralistik. Seperti diketahui dalam hal hubungan antara makna dengan lafal atau bentuk teks terdapat 3 aliran, yakni yang pertama, aliran monisme berpendapat bahwa antara isi atau makna dengan lafal atau tidak bentuk teks itu merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang kedua adalah aliran dualisme, mengatakan bahwa antara isi atau makna dengan lafal atau bentuk teks dapat dipisahkan. Yang ketiga ini adalah aliran pluralisme, mengatakan bahwa hubungan antara isi atau makna itu dengan lafaz atau bentuk teks amatlah kompleks. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.